Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Yunia Robiati, dan rekan kerja saya, Febri Endriani Liawan. Di sini kami akan membahas materi tentang studi kebudayaan Islam. Adapun poin-poin tentang studi kebudayaan Islam yaitu konsep kebudayaan Islam, definisi menurut para ahli, sejarah kebudayaan Islam, prinsip dalam kebudayaan Islam, dan sikap Islam terhadap kebudayaan. Kebudayaan Islam. Kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu budi dan daya. Kebudayaan berarti kumpulan segala usaha dan upaya manusia yang dikerjakan dengan mempergunakan hasil pendapat budi untuk memperbaiki kesempurnaan hidup. Menurut J. Verkil, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Menurut Koenjaraningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Secara umum, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai ketuhanan. Cipta berarti kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia hal yang ada dalam pengalamannya secara lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Karsa merupakan kerinduan manusia untuk menyadari tentang asal-usul manusia sebelum lahir dan kemana manusia sesudah mati. Dan rasa merupakan kerinduan manusia akan keindahan sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmatinya. Konsep kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Hasil akal, budi rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal dan berkembang menjadi sebuah peradaban. Dalam perkembangannya, kebudayaan perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada ambisi yang bersumber dari nafsu hewani dan setan, sehingga akan merugikan dirinya sendiri. Di sini, agama berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau peradaban Islami. Kebudayaan menurut para ahli. Menurut Selo Sumarjan, kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Menurut Koenjaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Menurut J. Macionis, kebudayaan sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan objek material yang bersama-sama membentuk cara hidup manusia. Menurut Taylor, kebudayaan adalah totalitas yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh orang sebagai masyarakat. Menurut Hasan, kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi terhadap oleh kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kepandaian. Sedangkan menurut Kneller, kebudayaan adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh anggota masyarakat. Sejarah kebudayaan Islam. Pada sejarah kebudayaan Islam terdapat 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan periode modern. Periode klasik. Pada periode ini berlangsung pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini dibagi menjadi dua masa, yaitu masa kemajuan Islam I dan masa disintegrasi. Pada masa kemajuan Islam I berlangsung pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan kebudayaan Islam. Kedua, masa disintegrasi. Masa disintegrasi berlangsung pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi.
Pada masa ini merupakan masa yang sudah mulai menurun dalam bidang politik, sains, ekonomi, dan pengetahuan. Kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan berlangsung pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini dibagi menjadi dua masa, yaitu masa kemunduran satu dan masa tiga kerajaan besar. Tiga kerajaan besar tersebut adalah Turki Utsmani, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. Pada masa tiga kerajaan Islam terdiri dari dua fase, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Pada fase kemajuan berlangsung pada 1500 sampai 1700 Masehi dan pada fase kemunduran berlangsung pada 1700 sampai 1800 Masehi. Dan terakhir, periode modern yang berlangsung pada 1800 Masehi. Periode modern merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir tahun 1801 Masehi telah membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir. Selanjutnya, pada periode ini timbullah pemikiran dan pembaharuan dalam Islam tentang bagaimana caranya membuat Islam maju sebagaimana yang terjadi di zaman klasik. Kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berkembang pesat dan pada masa Umar bin Khattab, terutama dalam bidang ekspansi, daerah kekuasaan, dakwah, dan pemerintahan. Selanjutnya adalah dinasti Muawiyah. Dinasti Muawiyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti ini berkuasa kurang lebih selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Di antara khalifah yang masyhur adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Ekspansi ke wilayah timur dan barat seolah mengulang sukses ekspansi zaman Umar bin Khattab. Ke wilayah timur dapat menguasai Afghanistan, Kabul, Konstantinopel, dan India. Ke wilayah barat Aljazair, Maroko, Andalus, dan nyaris menguasai Prancis. Kebudayaan Islam yang berkembang seperti bahasa Arab menjadi bahasa administrasi resmi menggantikan bahasa Yunani dan Pahlawi. Terdapat pusat kegiatan ilmiah dan Kufa di Basrah. Dibangun masjid-masjid dan istana. Kemudian ada dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Abu Abbas. Dinasti ini berdiri kurang lebih selama 5 abad, yaitu dari 750 sampai 1258 Masehi. Dengan pengaruh yang silih berganti antara Persia dan Turki. Khalifah yang masyhur adalah Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Kemajuan kebudayaan yang menonjol dalam bidang keilmuan, yaitu hadis, tafsir, fiqh, tasawuf, kalam, dan filsafat, bidang sains, arsitektur bangunan, dan lain-lain. Kemajuan kebudayaan antara lain karena faktor khalifah yang cinta ilmu, politik, dan militer yang kuat, ekonomi yang maju, dan teologi rasional. Kemunduran dan kehancuran dinasti ini karena faktor intern dan ekstern. Faktor intern di kalangan istana hidup mewah. Khalifah pengganti terkadang lemah. Konflik keluarga dan persaingan antar suku. Dan faktor ekstern adalah ancaman kuat dari tentara Hulagu keturunan Genghis Khan. Dinasti Safawi. Dinasti Safawi ini berdiri dari tahun 1501 sampai 1732 Masehi. Didirikan oleh Ismail ibnu Haidar. Dinasti ini berawal dari gerakan keagamaan atau tasawuf yang berkembang menjadi gerakan politik. Ismail ibnu Haidar menjadikan Syiah menjadi mazhab negara. Kemajuan terjadi pada masa Khudabanda. Isfahan memiliki 162 masjid, 48 kesarjanaan, terdapat ulama besar seperti Bahauddin al-Amili, ahli pengetahuan umum, Sadruddin Az-Shirazi atau Mulla Sadra, seorang filsuf muslim. Selanjutnya ada dinasti Mughal di India yang berdiri antara tahun 1526 sampai 1857 Masehi. Didirikan oleh Zahiruddin Babur setelah memenangkan perang melawan Ibrahim Lodi. Pada masa Khalifah Akbar Khan mencapai puncak kejayaan, kemantapan bidang politik membawa kemajuan ekonomi,
pertambangan, seni, dan lain-lain. Hasil dari kebudayaan yang dihasilkan oleh kerajaan Mughal ialah menghasilkan sebuah karya sastra yang berjudul Padmavat yang ditulis oleh Malik Muhammad Jayazi. Setelah itu ada Istana Fatpur Sikri dan Istana Lahore. Selanjutnya ada prinsip kebudayaan Islam. Prinsip kebudayaan Islam merujuk pada ajaran Islam, yaitu diantaranya adalah yang pertama, menghormati akal. Manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan baru. Kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak manusia. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kedua, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Yang ketiga, menghindari taklid buta. Kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti. Sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti dari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat ke-36. Dan yang terakhir, tidak membuat pengerusakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77. Dan yang terakhir adalah sikap Islam terhadap kebudayaan. Sikap Islam terhadap kebudayaan mencakup beberapa bagian, yaitu kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian direkonstruksi sehingga menjadi kebudayaan Islami, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam, umat Islam tidak boleh mengikutinya. Bahkan, Islam melarangnya karena kebudayaan seperti itu merupakan kebudayaan yang tidak mengarah kepada kemajuan adab dan persatuan. Kesimpulan, Al-Quran memandang kebudayaan itu merupakan suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal hati dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Oleh karena itu, secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia. Ia tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, dan namun bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Kebudayaan Islam adalah hasil akal budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.